Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ayyuhal ikhwah, saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini, di hari Sabtu, tanggal 4 Desember 2021, atau tanggal 29 Rabiul Tsani tahun 1443 Hijriah, kita dapat kembali berjumpa dalam kajian yang dilaksanakan secara online ini untuk bersama-sama saling mengingatkan di antara kita, untuk bersama-sama mempelajari ilmu yang bermanfaat yang kita bahas dari buku Prinsip Dasar Islam menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, yang disusun oleh Ustadz kita, Al-Ustadz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawaz, hafizahullahu ta'ala wa mata'ahu bisihati wa'afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penjagaan kepada beliau. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kesehatan dan keselamatan pada beliau. Dan juga kita mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amal ibadah yang diterima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dan kita mohon pada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah menjadikan manfaat apa-apa yang kita pelajari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengajari kita apa-apa yang bermanfaat bagi kita, dan semoga Allah Azza wa Jalla menambahkan pada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pembahasan yang lalu dari buku Prinsip Dasar Islam, kita sudah membahas tentang pengertian ibadah dalam Islam. Pengertian ibadah dalam Islam. Kita sudah membahas definisi ibadah. Apa yang dimaksud dengan ibadah? Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, definisi ibadah adalah apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik yang tampak mata, yang zahir, yang lahiriah, maupun yang ada dalam hati, yang tersembunyi dalam hati, yang batin. Itu semua adalah ibadah. Sebagaimana kata seorang ulama rahimahullahu ta'ala, al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali adh-dhahirah wal batinah. Ibadah adalah sebuah kata yang mencakup apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dari perkataan
maupun dari perbuatan, baik yang tampak mata, yang lahiriah, maupun yang tersembunyi dalam hati, itu adalah ibadah. Dan kita sudah membahas tentang pilar-pilar ubudiyah, pilar-pilar peribadatan yang benar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau rukun-rukun ibadah yang terdiri dari 3 pilar, 3 rukun. Yang pertama, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, khauf, takut kepada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, raja, berharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap kepada kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita juga sudah belajar tentang apa syarat diterimanya ibadah. Karena dari ibadah-ibadah yang kita lakukan, kita sangat berharap agar ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah bahas penjelasan dari para ulama, syaratnya ada 2. Yang pertama, ibadah dilaksanakan ikhlas, semata-mata mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mengharapkan ganjaran dari manusia, tapi betul-betul dia melaksanakan ibadah ingin mendapatkan ganjaran dari Allah, ihtisaban, betul-betul mengharapkan pahala, ganjaran, mengharapkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mengharapkan pujian dari orang lain, bukan mengharapkan bagian dari dunia ini. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, ittiba, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang paling bertakwa kepada Allah di dunia ini tiada lain adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita wajib untuk meneladani beliau, meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah cinta kepada kalian, Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan kita juga sudah bahas tentang keutamaan ibadah. Ya. Dan keutamaan yang paling besar dari ibadah, bahwasannya ibadah tersebut adalah sebab utama untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mendapatkan ridha Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka seorang hamba dia wajib beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas dan ittiba, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah. Sekarang kita masuk pembahasan atau bab yang berikutnya, bab ke-8, yaitu tentang keutamaan Islam dan keindahannya. Tentang fadlul Islam wa mahasinihi, keutamaan Islam dan keindahan Islam. Sebagai seorang muslim, seseorang yang memeluk agama Islam, hendaklah kita mengetahui apa keutamaan Islam, apa saja keindahan Islam, dengan cara mempelajarinya, dengan cara mengkajinya. Kemudian setelah itu kita berupaya untuk mengamalkannya dalam rangka bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang telah menganugerahkan nikmat yang sangat besar pada kita, yaitu nikmat Islam. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mempelajari tentang keutamaan Islam, keindahan Islam, diharapkan kita semakin bersyukur pada Allah atas nikmat yang sangat besar ini, nikmat Islam. Diharapkan kita bangga sebagai seorang muslim. Fashhadu bi annana muslimun. Saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Islam. Bangga terhadap jati diri kita sebagai seorang muslim. Tidak malu-malu mengklaim sebagai seorang muslim, tapi bangga. Dan juga ya, agar kita semakin dekat dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita harapkan dari kita mempelajari pembahasan tentang keutamaan Islam dan keindahannya. Betapa banyak orang-orang yang tidak tahu tentang keutamaan Islam, tentang keindahan Islam. Kalau orang-orang yang tidak beriman pada Allah, yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka dengki kepada Islam, mereka iri hasad pada Islam, yang dengannya mereka memusuhi Islam dengan berbagai macam cara. Mereka ingin mematikan cahaya Islam. Namun yang sangat disayangkan, ada orang-orang yang sudah mengaku sebagai muslim, dalam kartu identitasnya disebut agamanya Islam, tapi dia belum tahu, dia tidak tahu tentang keutamaan Islam, tidak tahu tentang keindahan Islam, sehingga dia tidak bangga menjadi seorang muslim. Ini sangat disayangkan. Karena itu mari kita pelajari pembahasan ini agar kita bersyukur pada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah menganugerahkan nikmat yang sangat besar, nikmat Islam. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam adalah agama yang memiliki banyak sekali keutamaan. Keutamaan-keutamaan yang agung, keutamaan-keutamaan yang besar, sangat banyak sekali keutamaannya. Dan membuahkan, menghasilkan hal-hal yang terpuji, hal-hal yang mulia, hal-hal yang indah sekali. Kita akan bahas satu persatu di antara keutamaan Islam. Sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwasannya Islam adalah agama yang sempurna. Insya Allah nanti ada bahasan khusus tentang Islam adalah agama yang sudah sempurna. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Allah Azza wa Jalla berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, yaitu agama Islam, dan telah aku cukupkan kepada kalian nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Tentang ayat dalam surat Al-Ma'idah, ayat yang ketiga ini, dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu disebutkan, ada seorang ahlul kitab, seorang Yahudi, datang kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Orang Yahudi tersebut mengatakan kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, wahai Amirul Mu'minin, sesungguhnya kalian membaca sebuah ayat dalam kitab suci kalian, dalam Al-Quran, yang jika ayat tersebut turun kepada kami, maksudnya turun pada orang-orang Yahudi, maka kami akan menjadikan momentum hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya. Lihat, ini yang mengatakan orang Yahudi. Maka kemudian sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya, ayat yang mana? Ayat yang mana yang kamu maksudkan? Maka dijawab, yaitu firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan kepada kalian nikmatku, dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Maka kemudian Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, sungguh aku tahu hari dan tempat ketika ayat tersebut turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat tersebut diturunkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Arafah. Pada hari Arafah, ketika melaksanakan ibadah wukuf di Arafah pada haji wada, yaitu pada hari Jumat, bertepatan dengan hari Jumat. Bertepatan dengan hari Jumat di Arafah ketika melaksanakan wukuf di Arafah. Nah, saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah, agama Islam sudah sempurna. Maka ketika sudah sempurna, tidak perlu untuk ditambah, dikurang-kurang. Kalau ditambah, dikurang-kurangi bukan sempurna lagi. Insya Allah nanti ada pembahasan khusus tentang kesempurnaan Islam. Sekarang kita masuk apa saja di antara contoh-contoh fadlul Islam, contoh-contoh keutamaan Islam. Yang pertama, Islam menghapus seluruh dosa dan kesalahan bagi orang kafir yang masuk Islam. Sekali lagi, Islam menghapus seluruh dosa dan seluruh kesalahan bagi orang kafir yang masuk dalam agama Islam. Dosa-dosa dia di masa lalu, kesalahan-kesalahan dia di masa lalu dihapuskan. Subhanallah. Ini adalah tentang keutamaan Islam yang sangat agung. Kita lihat dalilnya dari Al-Quran. Silakan dilihat dalam surat Al-Anfal ayat 38. Dalam surat Al-Anfal ayat 38. Allah Azza wa Jalla berfirman, Qul lilladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa iyya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Katakanlah kepada orang-orang kafir itu. Katakanlah kepada orang-orang kafir itu. Diperintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan pada orang-orang kafir pada saat itu, ya, di kota Mekah, iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Jika mereka berhenti, maksudnya apa? Berhenti dari kekafirannya. Jika mereka berhenti dari kekafirannya, mereka masuk dalam Islam,
mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Dan aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusan Allah. Dia masuk Islam, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang lalu. Allah akan ampuni dosa-dosa mereka yang lalu yang dilaksanakan sebelum mereka masuk Islam. Subhanallah. Bisa jadi ada di antara mereka yang melaksanakan berbagai macam perbuatan dosa-dosa besar. Mereka minum khamr, mereka berzina, mereka judi, riba, bahkan mereka sampai membunuh anak perempuannya, mengubur anak perempuannya hidup-hidup, dan berbagai macam dosa lainnya. Ketika mereka berhenti dari kekufuran dan masuk Islam, diampuni dosa-dosa mereka itulah. Dan jika mereka kembali memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah didakwahkan, diajak mereka untuk masuk Islam, mereka tetap memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kembali memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh akan berlaku ya, wa iyyaudu faqad madat sunnatul awwali. Kalau mereka kembali memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh akan berlaku kepada mereka ya, sunnatullah, sunnah Allah terhadap orang-orang yang terdahulu. Maksudnya orang-orang terdahulu dari kaum-kaum yang terdahulu, yang mereka menentang nabi-nabi mereka, yang mereka memerangi nabi-nabi mereka. Akibatnya mereka apa? Mereka akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil tentang seandainya ada orang kafir masuk Islam, maka dosa-dosa dia yang sebelumnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah. Kemudian lebih dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis dari sahabat yang mulia Amr bin Al-As radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika sahabat Amr bin Al-As radhiyallahu anhu menceritakan tentang kisah masuk Islamnya beliau. Karena beliau sebelumnya orang musyrik, kemudian dapat hidayah dari Allah masuk Islam. Beliau menceritakan kisahnya, kata beliau, "Falamma ja'alallahu al-Islam fi qalbi, ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, faqultu, ubsut yaminaka fal ubayi'ka." Fabasata yaminahu. Qala faqabattu yadi. Qala ma laka ya Amr? Qala qultu aradtu an ashtarita. Qala tashtaritu bimada? Qultu an yughfara li. Qala ama alimta anna al-islam yahdimu ma kana qablah wa anna al-hijrata tahdimu ma kana qablaha wa anna al-hajja yahdimu ma kana qablah. Ini kata Amr bin Al-As radhiyallahu an menceritakan kisah beliau ketika masuk Islam. Kata beliau, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala
menjadikan Islam dalam hatiku. Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan Islam kepada hati beliau. Karena pada dasarnya hati manusia sesuai dengan fitrah. Setiap bayi yang terlahir ke dunia ini lahir dalam keadaan fitrah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap bayi yang terlahir ke dunia ini lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah maksudnya adalah berpotensi Islam, berpotensi bertauhid kepada Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kan hati sudah lebih mengenal kebenaran terlebih dahulu sebelum datang keburukan-keburukan yang menyusul kemudian. Hati awalnya kenal kebenaran terlebih dahulu. Sebelum dia dikotori, dicemari oleh berbagai macam keburukan-keburukan. Kata Nabi, maka fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, atau menjadi Majusi. Karena pengaruh dari orang tuanya, pengaruh dari lingkungan sekitarnya, pengaruh dari keluarga besarnya. Namun fitrah manusia lahir dalam keadaan fitrah, hati manusia fitrah. Maka di sini ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan Islam kepada hati Amr bin al-As radhiyallahu an, kata beliau, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku berkata, ulurkanlah tangan kananmu, maksudnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulurkanlah tangan kananmu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku akan berbaiat kepadamu. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengulurkan tangan kanannya untuk membaiat Amr bin al-As radhiyallahu anhu, yang dia itu akan masuk Islam. Nah, Nabi sudah mengulurkan tangan kanannya, tapi Amr bin al-As nggak jadi menjabat tangan, dia nggak jadi. Dia tarik lagi tangan kanannya. Maka Nabi bertanya, malaka ya Amr? Ada apa, wahai Amr? Tadi ibaratnya kamu minta saya menjulurkan tangan kanan saya, sudah saya julurkan. Tapi kamu justru menarik kembali tangan kamu, kayak nggak jadi. Ada apa ini? Maka kemudian Amr menyebutkan alasannya. Kata beliau, uritu an ashtarit. Saya minta syarat. Aku minta syarat. Ada syaratnya ya Rasulullah. Ada syaratnya. Maka Rasulullah SAW bertanya, tashtaritu mibada? Apa syaratnya? Ya, syarat apa yang engkau inginkan? Maka kata Amr bin al-As pada saat itu, ya, an yughfaroli. Kata beliau, aku mau masuk Islam, tapi syaratnya dosa-dosaku diampuni. Aku mau masuk Islam, tapi syaratnya dosa-dosaku diampuni. Kalau dosaku diampuni, aku mau masuk Islam. Maka apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Amma alimta annal Islam yahdimu ma kana qablahu. Apakah engkau belum tahu, wahai Amr, bahwasannya Islam, maksudnya ketika seseorang dulunya kafir masuk Islam, itu akan menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya ketika dia masih kafir. Apakah kau belum tahu? Kemudian juga Nabi menambahkan, wa annal hijrata tahdimu ma kana qablaha. Dan juga hijrah pindah dari negeri kafir ke negeri muslim, sebagaimana dulu yang dilakukan oleh para sahabat muhajirin dari Mekah ke Madinah. Hijrah tersebut menghapuskan dosa-dosa sebelumnya.
Kemudian Nabi tambahkan juga wa annal hajja yahdimu ma kana qablahu, dan juga haji, ibadah haji itu dapat menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Lihat bagaimana kisah Amr bin As yang ketika dia masuk Islam, dia minta syarat dulu, yaitu agar dosanya diampuni. Ternyata dalam ajaran Islam, dalam syariat Islam, dijelaskan bahwa ketika ada orang kafir masuk Islam, maka dosa-dosa dia yang dahulu ketika masih kafir, itu akan diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akan dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah, ini keutamaan Islam. Silakan kalau Anda mampu sampaikan, ya, barangkali ada di antara tetangga, di antara teman kerja, kenalan yang masih non-muslim, masih belum Islam, sampaikan dengan cara yang terbaik hadits ini. Siapa tahu dia belum tahu. Ya. Ketika dia masuk Islam, diampuni semua dosa-dosanya. Subhanallah. Begitu besar fadlul Islam, keutamaan Islam. Sampai-sampai saya pernah diceritakan oleh seorang ikhwan, seorang saudara sama muslim, bahwa dia pernah ke sebuah tempat yang di situ mayoritasnya non-muslim. Kemudian berdakwah di sana dia dengan cara yang baik. Kemudian dengan hidayah dari Allah, ada di antara mereka yang masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, dia mengatakan pada dai ini, pada ustadz ini, pada ikhwan ini, kenapa Anda tidak cerita dari dulu bahwasannya kalau orang masuk Islam diampuni semua dosa-dosa yang lalu, kenapa baru cerita sekarang? Maka silakan sampaikan dengan cara yang baik, karena sangat jadi banyak orang yang belum tahu tentang syariat. Ini keutamaan yang pertama. Sekarang keutamaan yang kedua, ini masih ada kaitannya dengan keutamaan yang pertama, yaitu apabila seseorang masuk Islam, kemudian baik keislamannya, maksudnya dia menjadi orang muslim yang taat, muslim yang saleh, maka ia tidak disiksa atas perbuatannya pada waktu dia masih kafir. Dia tidak akan disiksa dengan sebab perbuatannya dulu ketika dia masih kafir. Bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala akan melipat gandakan pahala amal-amal kebaikan yang dulu pernah dia lakukan. Karena bisa jadi dulu ketika dia masih belum muslim, ada amal-amal kebaikannya. Apakah dia pernah bersedekah, membantu orang-orang fakir miskin? Mungkin saja bisa. Dia pernah menolong orang lain, memberi makan pada orang lain, misalkan. Kebaikan-kebaikan mungkin. Nah, itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Subhanallah. Ya, dalilnya adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ahsana ahadukum islamahu fa kullu hasanatin ya'maluha tuktabu bi asyri amthaliha ila 700 di'fin wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu bimithliha hatta yalqallaha. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila baik keislaman seseorang di antara kalian, Islamnya baik, maksudnya dia menjadi muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, muslim yang saleh, yang melaksanakan kewajiban-kewajiban agama. Ditambah lagi dia mengerjakan yang sunnah-sunnah. Dia tinggalkan apa yang diharamkan Allah Tabaraka wa taala. Muslimnya baik, baik keislamannya. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka setiap kebaikan yang pernah dilakukannya akan ditulis 10 kali lipatnya sampai 700 kali lipat. Setiap kebaikan yang pernah dilakukannya akan dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat sampai dengan 700 kali lipat. Adapun kejelekan, keburukan dari amalannya yang pernah dilakukannya akan ditulis dengan yang semisalnya, dengan satu kesalahan sampai ia bertemu dengan Allah, sampai dia wafat. Subhanallah. Jika seseorang tadinya bukan muslim, menjadi muslim, maka dia tidak akan disiksa dengan sebab perbuatan dosa yang sebelumnya dilakukan ketika masih belum muslim. Dan kebaikan yang pernah dia lakukan, itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini adalah fadlul Islam, keutamaan Islam yang besar, yang sangat besar. Selanjutnya, yang ketiga, ini juga masih ada kekuatan keterkaitannya. Yang ketiga, Islam tetap menghimpun amal kebaikan yang pernah dilakukan seseorang, baik ketika dia masih kafir maupun ketika dia sudah masuk Islam. Sekali lagi, Islam tetap menghimpun, tetap menggabungkan amal-amal kebaikan yang pernah seseorang lakukan ketika dia masih non-muslim maupun ketika dia sudah menjadi muslim. Digabungkan kebaikannya, dihimpun kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, an Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ara'aita asya'a kuntu atahannatsu biha fil jahiliyah min sadaqatin aw ataqatin aw silatir rahim fahal fiha min ajrin. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aslamta ala ma salafa min khairi. Aslamta ala ma salafa min khairi. Dari sahabat Hakim bin Hizam, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang perbuatan-perbuatan baik yang pernah aku lakukan dulu di masa jahiliyah sebelum masuk Islam? Karena pasti ada amal-amal baiknya. Disebutkan di sini contoh-contohnya. Seperti apa? Sedekah. Bersedekah kepada orang-orang fakir miskin. Atau membebaskan hamba sahaya, membebaskan budak. Atau silaturahim, berbuat baik pada karib kerabat, menyambung tali silaturahim kepada yang masih punya hubungan darah, kepada sanak famili kerabat. Apakah amal-amal kebaikan tersebut yang dulu aku lakukan ketika masih non-muslim, ketika masih kafir, ketika di zaman jahiliyah, itu akan dapat pahala? Apa jawab Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, aslamta ala ma salafa min khairi. Engkau telah masuk Islam beserta semua kebaikanmu yang dahulu yang engkau pernah lakukan. Engkau telah masuk Islam bersama dengan semua kebaikanmu yang dahulu engkau pernah lakukan. Subhanallah. Tadi pada pembahasan yang pertama, ketika ada orang non-muslim dengan hidayah dari Allah menjadi muslim, dosa-dosa yang lalu dihapuskan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ditambah lagi, sekiranya dia punya amal-amal kebaikan, menolong orang lain, bersedekah, bersilaturahim, maka amal kebaikan yang dulu pernah dilakukan ketika dia masih kafir, itu tetap dicatat sebagai pahala, tetap mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Begitu utamanya Islam. Begitu indahnya Islam. Saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjutkan keutamaan Islam yang berikutnya. Yang keempat, yaitu Islam sebagai sebab terhindarnya seseorang dari siksa api neraka. Islam sebagai sebab terhindarnya seseorang kekal dari disiksa di api neraka. Ada sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menceritakan ada seorang Yahudi, dia masih muda, masih anak-anak, masih muda, yang suka membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu waktu anak Yahudi ini sakit, maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguknya, menengoknya. Kemudian Nabi duduk di dekat kepalanya dan Nabi mengajak kepadanya untuk masuk Islam. Nabi mendakwahi kepada anak Yahudi ini supaya masuk Islam, supaya mengatakan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi tidak sekedar menengok, tapi Nabi mendakwahi orang Yahudi ini supaya masuk Islam. Maka si anak Yahudi ini menengok kepada bapaknya. Ada bapaknya di situ. Mengisyaratkan, istilahnya bertanya, gimana pendapat bapak? Apa kata bapaknya? Taatilah. Taatilah Nabi. Taatilah Abul Qasim. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian anak Yahudi tadi mengucapkan dua kalimat syahadat. Anak Yahudi tadi masuk Islam. Anak tadi masuk Islam. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Ketika anak Yahudi ini sakit, Nabi tengok, Nabi jenguk, dan Nabi ajak dia masuk Islam. Masuk Islam dia. Yang tak lama kemudian dia meninggal. Kata Nabi, Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari siksa api neraka. Allah lah yang memberikan hidayah pada orang-orang yang Allah. Lihat, anak Yahudi ini didakwahi oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya masuk Islam, dan dia pun mau masuk Islam, mau mengucapkan dua kalimat syahadat.
Allah memberikan hidayah padanya masuk Islam. Tak lama kemudian dia meninggal. Allah selamatkan dia dari api neraka. Tetapi sebelumnya ketika Nabi masih di Mekah, Nabi mendakwahi pamannya yang membela dirinya, yaitu Abu Talib. Ketika Abu Talib sedang sakit, Nabi tengok dan Nabi ajak pamannya masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi pembesar-pembesar Quraisy, pembesar orang-orang musyrikin, mengatakan kepada Abu Talib, wahai Abu Talib, apakah engkau membenci agama Abdul Muttalib? Akhirnya Abu Talib pun tidak mau masuk Islam. Abu Talib pun tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Padahal Abu Talib sangat diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk Islam. Tapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan hidayah pada seseorang, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan petunjuk kepadanya. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla berfirman, innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak dapat memberikan hidayah taufik. Hidayah taufik yang Allah memberikan hidayah Islam. Tidak bisa engkau, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan hidayah taufik kepada orang yang engkau cintai. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah taufik kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Subhanallah. Dari kisah ini, hendaklah kita mengambil pelajaran berharga, ibrah. Innallaha yahdi man yasha. Allah memberikan hidayah taufik kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Saudaraku kaum muslimin, saat ini, sekarang ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat Islam kepada kita. Nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar. Maka hendaklah kita menjaga nikmat ini dengan sebaik-baik penjagaan. Jangan sampai kita tidak menjaganya, sehingga sedikit demi sedikit akan luntur Islam dari diri kita. Sampai kemudian bukan tidak mungkin dia keluar dari Islam, wa na'udzubillah min dzalik. Dalam setiap khutbah Jumat, khatib mengingatkan kepada kita semua, membacakan firman Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah. Dengan sebenar-benarnya takwa pada Allah. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Maka dijaga nikmat Islam dengan sebaik-baiknya. Dengan cara mempelajari Islam, mengkaji Islam dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemahaman yang benar di bawah bimbingan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dakwahkan pada keluarga kita terdekat terlebih dahulu. Ini cara kita menjaga nikmat Islam. Kemudian, saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ada hadis yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la yadkhulul jannata illa nafsun muslimatun wa innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya
tidak akan masuk surga kecuali jiwa muslim. Tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang muslim. Diperhatikan. Ya. Surga diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Bukan untuk orang-orang yang kafir. Tidak akan masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali orang yang jiwa muslim, orang muslim. Perhatikan. Selain muslim, ya, di zaman sesudah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau dia tidak muslim, dia mati dalam keadaan non muslim, mati dalam keadaan Yahudi, mati dalam keadaan Nasrani, atau dalam agama yang lain selain agama Islam, maka dia akan menjadi penghuni api neraka. Yang mengatakan demikian adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladhi nafsu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biyadihi. La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasrani thumma yamut walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, Nabi bersumpah, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah mendengar seseorang dari umat ini, umat Yahudi atau umat Nasrani, tentang aku, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang tersebut, orang Yahudi, orang Nasrani tersebut mati. Matinya dalam keadaan tidak beriman kepada Islam yang aku diutus dengannya. Apa kata Nabi? Illa kana min ashabin nar. Melainkan dia pasti menjadi penghuni api neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Dan kita berlindung pada Allah dari hal yang demikian. Maka sekali lagi, nikmat Islam, nikmat yang sangat besar. Orang-orang kafir sangat menyesal dengan penyesalan yang mendalam nanti di akhirat. Bahkan sekiranya mereka boleh menebus, ya, azab Allah dengan cara menebus dunia dan seluruh isinya, mereka akan lakukan. Bahkan sekiranya kalau mereka menebus dengan anak-anaknya, dengan keluarganya, dengan hartanya seluruhnya, mereka akan lakukan untuk terhindar dari api neraka. Tapi itu penyesalan yang sudah tidak bermanfaat lagi. Padahal dia hanya diminta oleh Allah di dunia ini untuk Islam, untuk beriman pada Allah, melaksanakan amal-amal saleh. Karena itu sekarang sekali lagi, saudaraku yang semoga dirahmati Allah, sekarang ini Allah menganugerahkan nikmat Islam pada kita, maka kita bersyukur pada Allah, menjaga nikmat Islam tersebut dengan cara terus mempelajarinya, mengamalkannya pada diri kita dan keluarga kita, mendakwahkan pada keluarga kita lebih dahulu. Kita jaga sampai kita diwafatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa innallaha la yu'ayyidu hadaddin birrajulil fajir. Dan sesungguhnya Allah menolong agama ini dengan orang-orang yang fajir, dengan orang-orang yang jahat. Apa maksudnya? Kalau kita lihat tentang kisah sebabul wurud, tentang sebab adanya hadis ini, disebutkan oleh para ulama, ini berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada saat perang Khaybar. Perang Khaybar. Yang kaum muslimin berperang melawan orang-orang Yahudi, orang-orang kafir. Ya. Di saat itu, ada seseorang dari pasukan kaum muslimin yang begitu luar biasa semangat memerangi orang-orang kafir, orang Yahudi. Dia membunuh sekian banyak orang-orang kafir. Para sahabat terkagum-kagum dengan orang tadi. Tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang
berkata bukan dari hawa nafsunya, tapi berkata wahyu dari Allah. Nabi mengatakan, amma innahu min ahlin nar. Sungguhnya dia termasuk dalam penghuni api neraka. Maka para sahabat terheran-heran. Kemudian ada sahabat yang mengikuti orang tadi. Dan ternyata orang yang tadi perangnya luar biasa, banyak membunuh orang-orang kafir di medan perang. Dia mengalami luka-luka di sekujur tubuhnya. Dan dia tidak kuat menahan luka-luka di tubuhnya tersebut. Akhirnya dia bunuh diri. Dia tusukkan pedangnya ke dalam perutnya. Sampai dia mati dengan cara bunuh diri. Dan bunuh diri dosa besar yang besar. Yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian bunuh diri kalian sendiri. Tapi di akhir hayatnya, karena tidak kuat menahan rasa sakit, dia bunuh dirinya. Maka benarlah Rasulullah SAW. Jadi diancam ya, dengan api neraka karena dia membunuh dirinya. Maka hati-hati kita juga waspada. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala rezeki istiqamah. Kita mohon pada Allah Azza wa Jalla keikhlasan agar akhir kehidupan kita adalah husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik. Dan kita berlindung pada Allah Azza wa Jalla dari akhir kehidupan yang buruk, dari su'ul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Kemudian kita lanjutkan, saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang kelima, fadlul Islam yang kelima. Kemenangan, kesuksesan, dan kemuliaan hanya ada pada Islam. Kemenangan, kemuliaan adanya hanya pada Islam, bukan pada yang lainnya. Di sini ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga peristiwa di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abdullah bin Amr bin al-As, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama." Sungguh beruntung orang-orang yang telah masuk Islam. Kata Nabi, "Qad aflaha man aslama." Sungguh beruntung orang-orang yang telah masuk Islam. Jadi ini lihat bagaimana indikator kesuksesan, indikator keberuntungan. Sungguh telah beruntung orang-orang yang masuk Islam. Waruziqa kafafan, dan dia diberikan rizki yang cukup. Wa qanna'allahu bima atahu, dan dia qanaah. Dan Allah memberikan sifat qanaah. Apa itu qanaah? Merasa cukup. Ya, merasa cukup terhadap rizki yang ia terima. Qanaah. Ini adalah indikator keberuntungan seseorang hamba. Ada 3. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu. Qad aflaha man aslama. Sungguh beruntung orang yang telah masuk Islam. Wa ruziqa kafafan, diberikan rezeki yang cukup. Wa qanna'allahu bima ata, dan Allah memberikan sifat qanaah kepada dirinya. Allah memberikan sifat merasa cukup atas rizki yang Allah karuniakan kepadanya. Kalau 3 hal ini ada pada diri seseorang, dia muslim. Muslim. Diberikan rezeki yang cukup. Cukup di sini betul-betul pengertian cukup.
Jangan diartikan dengan rezekinya melimpah ruah banyak. Bukan, rezeki yang cukup. Lihat bagaimana kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Lihat bagaimana Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Ashraful Anbiya wal Mursalin, semulia-mulia Nabi dan Rasul, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi pernah sampai menggadaikan baju besinya, baju perangnya digadaikan, ditukarkan dengan gandum kepada orang Yahudi untuk keperluan makan. Karena nggak ada makanan di rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, itu ashraful anbiya wal mursalin, Nabi dan Rasul yang paling mulia. Untuk makan, Nabi sampai menggadaikan baju perangnya ke orang Yahudi, ditukarkan dengan gandum untuk keperluan makan. Jadi jangan disalahartikan rezeki yang cukup, maksudnya ketika mau mobil cukup rezekinya, ketika mau rumah cukup, ketika mau ini cukup. Bukan, betul-betul dia pas-pasan, diberikan rezeki yang cukup. Dalam hadis yang lain disebutkan, barang siapa yang di pagi hari dia dalam keadaan sehat badannya, kemudian ada makanan untuk hari itu, di hari itu ada makanan. Barangkali kalau di kita saat ini, di negeri kita, makan kita dengan beras, ada nasi untuk hari itu. Dan juga keadaannya aman, tidak ada peperangan, ya seakan-akan dia telah memiliki dunia dan isinya. Badannya sehat, ada makanan untuk hari itu, ada makanan, dan dalam keadaan yang damai, tidak dalam keadaan peperangan. Seakan-akan dia memiliki dunia dan isinya. Kembali ke hadis ini. وَقَنَّأَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ, dan Allah memberikan rasa qanaah kepada orang tadi. Dia merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya dari rezeki. Merasa puas, merasa cukup. Tidak merasa kurang. Ada sifat manusia, tabiat manusia, kalau untuk urusan harta merasa kurang. Ya, sampai diibaratkan sudah diberikan 1 lembah berupa emas, pengen 2 lembah berupa emas. Tidak ada yang bisa menghentikan hawa nafsunya kecuali tanah kuburan, kecuali kematian. Nah, ketika seseorang Allah berikan hidayah pada dia masuk Islam, diberikan rezeki yang cukup dan diberikan qanaah, itu adalah aflaha. Dia sukses, dia beruntung menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada kisah di sini, sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an mengatakan ketika beliau datang dari kota Madinah menuju ke kota Syam, ke Baitul Maqdis, yang dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala di masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu an, Baitul Maqdis menjadi wilayah kaum muslimin, ditaklukkan oleh kaum muslimin. Saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu an datang dari Madinah ke Syam, ke Baitul Maqdis, ke Al-Aqsa, ke Palestina. Diantar oleh gubernur Syam pada saat itu, Amir Syam saat itu, yang ditunjuk oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kalau tidak salah, Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Maka kemudian dalam perjalanan melewati sungai, sungainya tidak terlalu dalam. Maka kemudian saat itu sahabat Umar radhiyallahu an, Amirul Mukminin, yang sedang naik unta,
turun dari untanya, menyeberangi sungai tersebut, dan dua alas kakinya atau sepatunya yang semula dipakai dia copot, kemudian diikatkan di bahunya atau di pundaknya, dan dia sambil menggiring ontanya, memegang tali ontanya, sepatunya dia taruh di kedua pundaknya, dia nyeker nggak pakai sepatu, berjalan melewati sungai tersebut, ya, mau ke Baitul Maqdis. Yang di situ, ya, di Baitul Maqdis orang-orang sudah menunggu, ibaratnya pejabat-pejabat sudah menunggu, pasukan-pasukan sudah menunggu menyambut kedatangan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka ada seorang sahabat yang bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau akan masuk ke kota Syam, ke Baitul Maqdis, disambut dengan orang-orang, kau dalam keadaan seperti ini?" Yaitu sepatunya ditaruh di kedua pundaknya, dia pegang tali unta, dia tuntut untanya. Maka kata Umar mengatakan di sini, "Inna kaumun azanallahu bil Islam." Sesungguhnya kami ini adalah suatu kaum yang dimuliakan Allah dengan Islam. Sesungguhnya kami adalah kaum yang dimuliakan Allah dengan Islam. Maka bila kami mencari kemuliaan dengan selain Islam, maka Allah akan menghinakan kami. Atau kami tidak akan mencari cara-cara yang lain selain Islam untuk mendapatkan kemuliaan. Karena kemuliaan hanya berasal dari Islam. Itu jawaban dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi sangat terkenal. Inna kaumun azanallahu bil Islam. Kita ini adalah kaum yang dimuliakan Allah dengan sebab Islam. Bukan dengan sebab-sebab selain Islam, tapi dengan Islam. Maka kami tidak akan mencari sebab-sebab yang lain untuk meraih kemuliaan kecuali dengan Islam. Perhatikan bahwasannya kemuliaan, kemenangan hanya ada pada Islam. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa poin, ya, dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan Islam yang perlu kita sama-sama bahas, yang perlu kita sama-sama kaji, ya, agar kita semakin kenal dengan Islam, semakin mengetahui tentang Islam, semakin cinta kepada Islam, dan kita bangga menjadi seorang Muslim. Ya. Bangga menjadi seorang Muslim. Ya. Tidak malu-malu, tapi bangga menjadi seorang Muslim. Dengan kita juga tetap memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keikhlasan dalam amal-amal kita. Dan juga diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti sunnah nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk saya pribadi khususnya, kemudian untuk Anda pada umumnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan pada kita semua untuk senantiasa ingat kepadanya, bersyukur kepadanya, dan beribadah dengan sebaik-baiknya kepadanya. InsyaAllah kita akan lanjutkan lagi materi ini karena belum tuntas tentang keutamaan Islam, keindahan Islam pada pertemuan yang berikutnya. InsyaAllah ta'ala. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Apabila ada yang perlu untuk dipertanyakan atau ada yang mau ditambahkan, dikoreksi, dipersilahkan.
Ya, baik, di sini ada yang menyampaikan pertanyaan lewat kolom chat. Bismillah, Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih untuk keluarga besar BPIBS, Ana dari Ibunda Fernando Eduardo kelas 8D. Mohon dibimbing Ananda Fernando di asrama agar ilmu Islamnya bisa bermanfaat untuk kami sebagai orang tuanya, terutama untuk papinya yang baru mengenal Islam. Mu'allaf. Mohon doa agar diberikan keistimewaan. Syukur Ustaz. Baik, ibu yang bertanya, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kepada semua hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, hendaklah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, tadi atas nikmat Islam. Ada ayahandanya dari siswa kita mu'allaf, baru masuk Islam. Maka ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana cara kita bersyukur pada Allah? Tadi sudah disebutkan. Ya. Dengan dia mu'allaf, maka dosa-dosa dia yang lalu diampuni oleh Allah. Bisa jadi sangat banyak dosanya, pernah berbuat begini, berbuat begitu, dari dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pasti juga ada kebaikan-kebaikannya. Itu akan dibalas berkali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dia masuk Islam. Maka cara bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan cara belajar Islam. Dengan cara belajar Islam. Karena kita diperintahkan oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk belajar Islam. Bukankah Nabi telah bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin," rawahu Ibnu Majah. Menuntut ilmu, mempelajari ilmu adalah wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, wajib mempelajari Islam. Bagaimana dia berwudu, bagaimana dia sholat. Ini wajib dipelajari. Karena itu ibadah harian yang selalu dilakukan. Bagaimana memahami 2 kalimat syahadat, apa rukun 2 kalimat syahadat, apa syarat-syaratnya. Dia pelajari, dia pahami. Kemudian ibadah-ibadah yang lainnya. Belajar. Ini cara kita bersyukur atas nikmat Islam. Kemudian yang kedua, karena kita mendapatkan titipan amanah berupa anak. Anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perhatikan. Anak adalah titipan Allah pada kita, dan kita yang diminta oleh Allah. Orang tua lah yang diminta oleh Allah untuk mendidik anak-anak. Bukankah Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Lihat, jaga diri kalian, para bapak, para kepala rumah tangga, jaga diri kalian. Dan juga keluarga kalian, istri dan anak-anak kalian dari api neraka. Dengan cara apa? Kata para ulama, mendidik mereka dengan pendidikan Islam. Mendidik mereka dengan adab-adab Islam. Perintahkan mereka mengerjakan yang ma'ruf. Larang mereka dari perbuatan yang munkar. Orang tua yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendidik. Dan tadi dikatakan anaknya sekarang ada di kelas 8, di jenjang pelajar Islamic School, dititipkan ke asrama, maka kita di sini bersinergi. Kita di sini bersama-sama, ya. Para ustadz, para guru di asrama, di sekolah juga berupaya untuk mengajar, mendidik, memberikan teladan pada para santri, santriwati. Juga tidak lupa doakan. Doakanlah oleh ibunda dan ayahanda. Semoga anak-anak kita semuanya dijadikan sebagai anak yang soleh, yang solehah. Kenapa? Doa orang tua untuk kebaikan anaknya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi ada 3 doa. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang pertama, doa orang yang sedang bepergian, orang musafir. Yang kedua, orang yang dizolimi. Yang ketiga, doa orang tua untuk anaknya. Itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak doa. Dan juga ya selain perbanyak doa, ya Allah semoga anak kami diberikan jadi anak yang soleh, anak yang soleh. Doa dari Al-Quran, doa dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ataupun kalau kita tidak hafal, silakan dengan bahasa Indonesia memohon pada Allah agar anak kita menjadi anak yang soleh, yang bermanfaat untuk kaum muslimin. Dan juga bantu dengan cara orang tua memperbanyak ibadah kepada Allah, melaksanakan kewajiban-kewajiban agama, melaksanakan amalan-amalan sunnah, karena yang demikian itu akan berpengaruh positif terhadap akhlak. Sebagaimana para ulama salaf terdahulu, ya. Ketika mereka ingat anaknya, mereka memperbanyak sholat sunnah mereka untuk kebaikan anak-anak. Jadi ini yang bisa disampaikan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kalau ada lagi, silakan. Ada pertanyaan berikutnya. Bismillah. Mau tanya Ustadz, gimana caranya mengajak saudara kita untuk masuk Islam, tapi mereka sudah punya pandangan yang tidak baik terhadap Islam? Ya, terima kasih atas pertanyaan yang baik ini, Ibu. Barakallahu fiik. Saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cara yang terbaik untuk mendakwahi orang lain, kalau mungkin tadi saudaranya yang masih belum masuk Islam menjadi muslim, selain doa. Yang pertama, doa pada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita mendoakan orang kafir supaya masuk Islam, boleh. Ya, misalkan, ya Allah, aku mohon padamu agar si fulan, disebutkan namanya, misalkan dia itu kerabat kita, dia masih Nasrani ataupun yang lainnya, semoga dia mendapat hidayah Islam, ya Allah. Pertama, berdoa kepada Allah di waktu-waktu yang mustajab. Bahkan ada sebuah cerita, dan ini cerita nyata. Ada seorang anak masuk Islam, dan setelah dia dewasa, dia berangkat haji. Dan ketika ibadah haji itulah, khususnya ketika wukuf di Arafah. Ketika wukuf di Arafah, itu adalah waktu yang paling mustajab. Allah kabulkan doa. Di situ dia berdoa pada Allah agar orang tuanya masuk Islam. Karena waktu itu orang tuanya masih belum Islam. Ya. Jadi saat wukuf di Arafah, berdoa pada Allah, ya Allah, semoga orang tuanya masuk Islam. Atau kalau kita di waktu-waktu yang lain, sepertiga malam yang terakhir, antara adzan dan qomat, di waktu-waktu istirahat kita berdoa pada Allah, semoga orang tersebut masuk Islam. Dan doa kita tulus, dan terus berulang-ulang, tidak pantang menyerah, tidak putus asa. Yang kedua, dakwahi mereka dengan cara kita berakhlak yang mulia. Tadi dikatakan, dia sudah punya pandangan yang tidak baik terhadap Islam. Karena memang sekarang ini, ya, orang-orang kafir, orang-orang yang memusuhi Islam, atau dari kalangan orang-orang munafikin, mereka menuduh Islam dengan tuduhan-tuduhan yang buruk, tuduhan-tuduhan yang jelek. Contoh, Islam dikatakan sebagai teroris, ya, penuh dengan kekerasan, ya, radikal, dan lain sebagainya. Sehingga orang takut terhadap Islam. Disebut dengan Islamofobia, takut pada Islam. Karena sebenarnya kan kejahilan, kebodohan, belum kenal tentang Islam. Pada Islam agama kasih sayang. Lihat, ya, ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Yang pertama di surat Al-Fatihah, bagaimana ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apakah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang mengajarkan kekerasan? Tidak. Kadang ajaran Islam yang begitu indah,
ajaran Islam yang begitu mulia tercemari, terkotori oleh oknum-oknum sebagian muslim. Yang salah pelakunya, orangnya, bukan ajaran Islamnya. Adapun ajaran Islamnya sangat indah, sangat mulia, sangat tinggi. Namun ada di antara oknum Islam, oknum muslim yang dia berbuat keburukan. Sehingga citra Islam tercoreng. Dan itu memang yang digaung-gaungkan oleh orang-orang kafir, orang-orang munafik. Sehingga dia sudah punya pandangan jelek pada Islam. Jangan putus asa. Dakwahi mereka, tunjukkan akhlak yang baik pada mereka. Nabi kita bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Dan iringi perbuatan jelek dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik tadi akan menghapuskan perbuatan jelek sebelumnya. Dan berakhlaklah dengan manusia. Manusia apa saja, apakah dia muslim, dia kafir. Berakhlak dengan manusia dengan akhlak yang baik. Dengan akhlak yang baik. Tunjukkan dengan niat ikhlas karena Allah, mengharapkan ridha Allah. Tunjukkan akhlak yang baik kepada saudara tadi yang belum muslim. Kalau dia sedang ada keperluan, apalagi dia masih kerabat, dia butuh bantuan, bantu dia. Jangan pelit. Butuh, bantu dia. Berikan harta kepadanya. Kalau kita mampu. Insya Allah Ta'ala, sedikit-sedikit, mudah-mudahan, ya, dia dengan hidayah Allah akan menerima Islam. Terus lakukan. Kita diwajibkan hanya untuk berusaha, berikhtiar. Hasilnya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Demikian, Allah taala alam bissawab. Baik, tidak ada lagi yang bertanya. Alhamdulillah. Semoga yang kita bahas ini bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal ibadah yang diterima. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala yang membolak-balikan hati, menetapkan hati kita di atas agamanya. Semoga Allah yang membolak-balikan hati, menetapkan hati kita untuk tetap taat kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita di atas Islam dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah karunia kepada keikhlasan kepada kita semuanya. Ini saja yang dapat disampaikan. Yang benar itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka janganlah ragu-ragu. Dan yang salah itu berasal dari kelemahan diri kami dan dari godaan syaitan, dan kami mohon ampunan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup kajian kita dengan membaca doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.